Ini rupanya Pak Fransu Alang ini masuk keluar nih, sepertinya internetnya nggak bagus ini. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang sound doctrine, maka pikiran kita langsung tertuju kepada pengajaran yang alkitabiah, di mana sumber sound doctrine adalah firman Tuhan, yaitu dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Amin. Amin. John Murray, yaitu hidup pada tahun 1898 sampai 1975, di dalam bukunya yaitu Systematic Theology, dia itu berkata demikian, sumber utama pewahyuan itu adalah Alkitab. Maka melalui eksposisi terhadap kitab suci adalah dasar dari sistematik teologi. Saudara-saudara, pengajaran Alkitab itu artinya pengajaran yang didasarkan pada eksposisi semua bagian Alkitab. Kita ini melakukan eksposisi yang benar dan teliti, sehingga muncul kebenaran yang alkitabiah atau sound doctrine. Dan bagian penting lainnya itu adalah melakukan eksposisi atau eksegesis Alkitab. Hamba Tuhan yang baik itu adalah dia itu rajin untuk melakukan eksposisi Alkitab dan dia itu tahu bagaimana cara melakukan eksposisi terhadap Alkitab. Saat ini saya mau berbicara mengenai kasih karunia Allah. Mari kita baca di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Saya akan membacanya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saya akan membacanya di dalam King James Version. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourself. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Saudara-saudara, perhatikan kalimat penting ini. Sebab karena kasih karunia. Di dalam bahasa Inggris itu adalah for by grace atau by grace alone. Jadi saudara-saudara, kasih karunia itu berasal dari Allah. Kasih karunia itu dikerjakan oleh Allah dan kasih karunia itu berakhir sampai di Allah semata-mata. Amin. Amin. Ketika kita berbicara tentang doktrin kasih karunia, maka kita ini berbicara mengenai semua orang yang mengalami kelahiran baru oleh kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah saja yang membuat saya dan saudara ini mengalami lahir baru. Mari kita katakan bersama-sama, by grace alone. 1, 2, 3. By grace alone. Kasih karunia Allah itu saudara-saudara mendahului iman yang menyelamatkan. Mari kita baca di dalam Efesus 2 ayat 8, kita ulangi lagi ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi kasih karunia itu datangnya terlebih dahulu di dalam hidup orang-orang yang dipilih. Amin. Amin. Saudara-saudara, kasih karunia Allah itu berarti tindakan Allah semata-mata. Dalam hal ini Allah yang aktif. Disebut kasih karunia oleh karena kita itu tidak bisa mengusahakan apa yang dilakukan oleh Allah di dalam hidup kita. Yohanes 6 ayat 37,
semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Saudara-saudara, Yesus berkata, semua orang yang datang kepadanya, artinya semua orang yang percaya kepadanya, atau semua orang yang beriman kepadanya itu diberikan oleh Bapa sendiri. Ayat yang lain di dalam Yohanes 6 ayat 44, saya akan membacanya. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku jika ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Kemudian di dalam Yohanes 6 ayat 65, lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun yang datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Saudara-saudara, perhatikan kalimat datang kepadaku. Apa artinya datang kepadaku? Artinya orang yang datang kepada Yesus itu adalah orang yang percaya kepada Yesus. Orang yang percaya kepada Yesus itu artinya orang yang beriman kepada Yesus. Dan orang yang beriman kepada Yesus itu pasti dia mengasihi Yesus. Amin. Amin. Semua orang yang datang kepadanya, yaitu yang percaya dan beriman kepada Yesus itu ditarik oleh Bapa sendiri. Saudara-saudara, istilah diberikan oleh Bapa, ditarik oleh Bapa, dan dikaruniakan oleh Bapa itu menunjuk kepada kasih karunia Allah semata-mata. Saya ulangi lagi. Istilah dari diberikan oleh Bapa, ditarik oleh Bapa, dan dikaruniakan oleh Bapa, ini menunjuk kepada kasih karunia Allah semata-mata. Jadi kasih karunia ini disebut sebagai kasih karunia yang monergistik. Saudara-saudara, Allah tidak membutuhkan bantuanmu ketika Dia memberikan kasih karunia. Amin. Amin. Tuhan tidak membutuhkan kerjasama denganmu. Tuhan tidak membutuhkan joint venture denganmu. Tuhan tidak membutuhkan responmu. Kasih karunia Allah tidak bisa ditolak oleh orang pilihan. Kasih karunia Allah itulah yang menyelamatkan kita. Saudara-saudara, kita diselamatkan itu bukan karena kita beriman kepada Yesus, tetapi kita diselamatkan itu oleh karena kasih karunia Allah, by grace alone. Jadi jangan dibalik ya. Iman itu muncul dahulu, kemudian timbul kasih karunia. Itu salah, saudara-saudara. Kebanyakan orang berpikir kalau orang itu percaya kepada Yesus berarti orang itu mampu beriman kepada Yesus. Saudara-saudara, kebanyakan pendeta di masa kini mengajar iman yang salah. Di gereja sekarang ini, kalau mereka berbicara mengenai iman, maka iman yang mereka maksudkan itu mereka sudah abuse kata iman itu dengan cara berpikir bahwa iman untuk mendapatkan sesuatu, iman untuk mendapatkan kesembuhan, iman untuk menjadi kaya, iman untuk bebas dari masalah. Pokoknya iman untuk mengatur Allah. Iman seperti apa itu, saudara-saudara? Itu bukan iman. Iman itu adalah pemberian Allah. Amin. Dan iman yang saya bicarakan saat ini adalah iman di dalam proses keselamatan. Seseorang, dan kita menyebutnya adalah iman yang menyelamatkan.
Jadi saudara-saudara, kasih karunia Allah itu mendatangi orang berdosa. Seseorang yang hatinya keras, mata rohaninya itu sudah buta. Orang yang hidupnya itu sudah tertutup untuk kebenaran. Telinganya itu sudah tuli secara rohani. Langkah pertama yang Allah lakukan adalah Allah itu datang ke dalam hidupnya melalui apa? Kasih karunia. Dan kasih karunia Allah itulah yang lebih dahulu melahirbarukan seseorang. Setelah itu dia diberikan iman yang menyelamatkan. Karena apa, saudara? Karena seseorang mempunyai iman yang menyelamatkan, maka iman yang menyelamatkan itu harus dieksersis oleh orang tersebut sehingga dia bisa merespon apa, saudara-saudara? Merespon dari pemberitaan Injil. Sekali lagi saya mau tegaskan, keselamatan itu adalah kasih karunia Allah semata-mata. Oleh karena apa? Oleh karena apa, saudara-saudara? Karena kita ini tidak sanggup. Kita ini sudah mati di dalam dosa. Kita tidak mempunyai kepekaan rohani. Maka saudara-saudara, Roh Kudus datang dan melepaskan kasih karunia-Nya sehingga membuat kita bisa lahir baru. Ini disebut dengan internal work of Holy Spirit. Jadi internal work of Holy Spirit itu artinya begini. Kasih karunia Allah yang diberikan kepada individu tertentu yang membebaskan individu itu sehingga dia bebas dari ikatan dosa dan memampukan individu itu untuk datang kepada Kristus melalui apa? Melalui iman yang menyelamatkan. Jadi saudara-saudara, individu itu tidak bisa menolak kasih karunia Allah. Mari kita lihat lagi di dalam Yohanes 6 ayat 37, Yohanes 6 ayat 44, dan Yohanes 6 ayat 65. Bapa sendiri yang memberikan kepada Yesus orang-orang yang akan diselamatkan. Bapa sendiri yang akan menarik orang itu datang kepada Yesus. Dan Bapa sendiri yang memberikan kasih karunia kepada orang untuk percaya kepada Yesus. Amin. Saudara-saudara, tindakan Bapa untuk menarik kita kepada Yesus itu adalah tindakan kasih karunia yang tidak bisa kita tolak, atau lebih dikenal dengan irresistible grace. Berbahagialah kita oleh karena Bapa telah memilih kita di dalam kekekalan. Jauh sebelum dunia ini dijadikan, jauh sebelum kita ini dilahirkan. Amin. Saya adalah orang yang paling berbahagia di dunia ini. Karena apa? Bapa sudah memilih saya. Bapa sudah mencelikkan mata rohani saya. Bapa sudah memindahkan saya dari kerajaan gelap menuju kerajaan terangnya yang abadi. Amin. Amin. Siapa yang menentukan kasih karunia itu? Allah sendiri. Kalau Allah bekerja di dalam kehidupan seseorang, apakah orang itu bisa menghalangi atau menolak kasih karunia Allah? Tentu saja tidak, saudara-saudara. Saudara-saudara, kita menamakan kasih karunia ini adalah kasih karunia yang tidak bisa kita tolak atau irresistible of grace. Jadi, kita tidak memilih Yesus, tetapi Yesuslah yang memilih kita. Amin. Kita ini datang kepada Yesus bukan karena pilihan kita, tetapi karena pilihan Allah sendiri. Amin. Mari kita katakan bersama-sama. Saya percaya kepada Yesus oleh karena saya telah dipilih oleh Allah. Agak panjang sih.
Saya percaya kepada Yesus oleh karena saya telah dipilih oleh Allah. Mari kita katakan bersama-sama. 1, 2, 3. Saya percaya kepada Yesus oleh karena saya telah dipilih oleh Allah. saya telah dipilih oleh Allah. Allah. Amin. Amin. Saudara-saudara, di dalam Ordo Salutis atau order keselamatan, kita mengenal itu yang namanya blueprint, yaitu yang pertama itu ada election atau pemilihan. Kita menjadi orang pilihan, dan itu ada hubungannya dengan apa? Predestinasi, yaitu ditentukan sejak di dalam kekekalan. Predestinasi itu berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan foreknowledge, yaitu pengetahuan Allah yang melampaui segalanya. Allah sudah mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi sesuai dengan maksud dan rencana Allah. Amin. Maka saudara-saudara, semua yang terjadi selalu terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Artinya apa, saudara-saudara? Allah itu berdaulat. Semua itu berhubungan dengan kedaulatan Allah. Maka keselamatan kita itu terjadi karena kedaulatan Allah. Bukan karena kita merespon atau menolak kasih karunia Allah. Sekali lagi, kita menyebutnya kasih karunia Allah yang tidak bisa kita tolak atau irresistible grace. Predestinasi ini adalah penetapan dan keputusan Allah, dan dekret Allah itu ada di situ. Allah yang melakukan dekret terlebih dahulu, baru muncul foreknowledge Allah. Ingat saudara-saudara, khotbah saya 2 minggu yang lalu bahwa Yesus itu dipredestinasikan untuk mati di kayu salib bagi orang-orang pilihan, bagi saya dan bagi saudara. Amin. Amin. Dari semua proses ini, maka kita tahu bahwa keselamatan itu adalah pekerjaan Allah semata-mata. Mari kita baca di dalam Roma 8 ayat 28 sampai 30. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang dipilihnya dari semula, maksud saya, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka ditentukannya dari semula. Mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Saudara-saudara, di dalam Roma 8 ayat 28 itu seringkali juga di-abuse oleh pendeta-pendeta yang ngawur, pendeta-pendeta yang tidak pernah belajar tentang Alkitab, saudara-saudara. Saudara-saudara, mari kita perhatikan. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Saudara-saudara, orang yang mengasihi Yesus itu adalah orang yang beriman kepada Yesus. Orang yang percaya kepada Yesus. Iman kita itu timbul karena kita sudah sejak semula dipredestinasikan. Kita dipredestinasikan artinya kita telah ditentukan oleh Allah dari semula, dari kekekalan. Allah memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Lalu kita mendengar gospel calling atau panggilan Injil atau pemberitaan sound doctrine. Kalau kita sudah diselamatkan, Allah itu melalui kasih karunia-Nya, kita ini dilahirbarukan oleh kasih karunia Allah. Allah memberikan iman yang menyelamatkan itu kepada kita, sehingga kita ini mampu merespon kepada panggilan Injil. Amin. Amin. Saya ingin bertanya kepada saudara-saudara yang hadir saat ini. Apakah saudara-saudara ini mengasihi Tuhan Yesus? Amin. Sekali lagi, mungkin belum mendengar. Apakah saudara-saudara mengasihi Tuhan Yesus? Amin. Amin.
Kalau saudara mengaku mengasihi Tuhan Yesus, tetapi saudara masih menularkan atau membagikan ajaran yang sesat, ajaran yang ngawur, maka saya meragukan iman dan komitmen bagi Yesus. Kalau kamu mengaku untuk mengasihi Yesus, tetapi kamu tidak bisa membedakan mana sound doctrine atau belly teaching, maka saya terus terang tidak percaya bahwa kamu itu mempunyai hati dan mempunyai iman untuk Yesus. Kalau kamu mengaku Yesus, mengasihi Yesus, tetapi kamu masih kompromi, masih merasa nyaman untuk berada di dalam gereja yang ajarannya itu ajaran yang ngawur, ajaran yang tidak sehat, maka saya itu tidak mengerti apa bukti kasihmu kepada Yesus. Saudara-saudara, firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 30 dengan jelas, dengan tegas mengatakan bahwa semua orang yang mengalami panggilan Injil atau mendengar sound doctrine akan mengalami pembenaran. Amin. Dan mengalami kemuliaan di dalam Allah kita, Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa.